Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia yang di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah anak-anak terang. Saudara adalah anak-anak terang. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Allah adalah terang. Bacaan hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 10. Sebagai pengantar, sejauh ini Kebaktian Bahasa Indonesia ini telah menerima firman mimbar melalui terjemahan khotbah dari pendeta gembala setiap minggu agar kita dapat mengikuti alur gereja Yewon secara keseluruhan. Karena saya adalah seorang wakil pendeta gembala untuk melayani saudara atas nama Yesus Kristus. Seharusnya pendeta gembala yang menyampaikan firman mimbar di sini, namun karena beliau sedang melaksanakan perjalanan misi untuk menyampaikan Injil ini ke seluruh dunia, yaitu 237 negara dan 5.000 suku, mimbar ini telah dipercayakan kepada saya. Allah memimpin kehidupan kita masing-masing yang adalah anak-anaknya, anak-anak terang melalui gereja yang didikannya sendiri dan melalui firman mimbar setiap minggu. Karena itu yang perlu kita lakukan hanyalah mengikuti firman mimbar yang diberikan setiap minggu. Sebagaimana yang sudah kita doakan bersama, banyak anggota Kebaktian Bahasa Indonesia yang mengikuti khotbah pendeta gembala melalui ibadah umum jam 10 pagi. Kini saya menyadari bahwa ini adalah waktu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk Kebaktian Bahasa Indonesia ini dan dipimpin olehnya. Dalam alur keseluruhan firman di gereja, marilah kita secara spesifik dan realistis mencari tahu apa yang perlu lakukan oleh Kebaktian Bahasa Indonesia ini dan apa yang perlu kita lakukan secara pribadi. Semoga ini menjadi saat kita mendengar suara Tuhan. Ketika Rasul Yohanes menulis surat ini, usianya hampir mencapai 90 tahun. Diperkirakan saat itu dia sedang mengawasi beberapa gereja di Asia Kecil berpusat pada jemaat Efesus. Jika saudara sekarang berusia 90 tahun, apa yang kira-kira akan saudara lakukan? Apa yang paling ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes yang berusia 90 tahun kepada jemaatnya? Pada saat itu, ajaran sesat seperti gnostisisme telah menyusup ke dalam gereja dan kepada jemaat yang terguncang, Yohanes ingin dengan sepenuh hati menyampaikan surat ini dengan kasih Allah dan kasihnya kepada jemaat tersebut. Pesannya dapat diringkas dengan 4L dalam bahasa Inggris: Logos, Life, Love, Light, yaitu firman, hidup, kasih, dan terang. Yohanes ingin mengajarkan jemaat untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, Yesus Kristus, dan menjalani kehidupan yang benar. Dalam surat 1 Yohanes, firman berarti Kristus, yaitu hidup. Kisah kasih Allah yang terbesar adalah mengutus Kristus kepada kita. Melalui Kristus, kita telah menerima terang. Kita telah dibebaskan dari kegelapan, yaitu dari cengkeraman iblis, dan menjadi anak-anak Allah, yaitu terang. Injil keselamatan ini harus kita nikmati dulu dan disampaikan. Terang kehidupan yang telah kita terima melalui Kristus harus kita nikmati dan pancarkan. Pokok bahasan yang pertama adalah berdiam dalam terang.
Dalam ayat 5 sampai dengan 7, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Apakah saudara berdiam di dalam terang atau dalam kegelapan? Tidak ada seorang pun yang ingin berdiam di dalam kegelapan. Tetapi tanpa kita sadari, kita sering melihat diri kita berada di dalam kegelapan. Mengapa demikian? Dalam Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini karena dahulu kita berada dalam keadaan mati secara rohani, terputus dari hubungan dengan Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Manusia diciptakan untuk bahagia ketika bersekutu dengan Allah yang adalah roh. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya dan menjadikannya makhluk yang hidup untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Namun manusia ingin menjadi seperti Allah, dan manusia jatuh ke dalam dosa dan menghancurkan hubungannya dengan Allah. Hubungan itu terputus. Oleh sebab itu manusia meninggalkan Allah dan berkeliaran dalam kegelapan, kekacauan, dan kehampaan. Kita berpikir bahwa kita menjadi penguasa diri kita sendiri setelah meninggalkan Allah. Namun secara rohani, iblis menjadi tuan kita. Iblislah yang menjadi bapa kita. Penguasa kegelapan iblis mulai penguasai hidup kita. Namun iblis tidak memiliki kebaikan di dalam dirinya dan tujuannya hanyalah untuk menipu, mencuri, mendusta, dan membunuh manusia. Alkitab mengatakan Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lalu bagaimana kita dapat berdiam dalam Allah yang adalah terang? Pertama, hubungan kita dengan Allah harus dipulihkan. Untuk memulihkan hubungan dengan Allah, 3 masalah mendasar manusia harus diselesaikan. Masalah terpisah dari Tuhan, masalah setan, dan masalah dosa. Namun karena semua manusia telah berbuat dosa dan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan masalah dosa tersebut. Karena itulah Allah datang ke dunia ini sebagai manusia. Ia datang sebagai manusia yang tidak berdosa. Ia menembus kita manusia dari dosa dan menyelesaikan masalah dosa manusia dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dan karena ia tidak bersangkut paut dengan dosa, ia mengalahkan kuasa kematian dan bangkit. Dan sekarang ia bersama kita melalui Roh Kudus. Dia adalah Yesus Kristus. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah dapat dipulihkan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab
Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah saudara percaya bahwa Allah mengasihi saudara dan mengutus Yesus Kristus untuk menyelesaikan dosa saudara? Apakah saudara percaya bahwa Allah mengasihi saudara dan mengutus Yesus Kristus untuk melepaskan saudara dari kuasa setan? Apakah saudara percaya bahwa Allah mengasihi saudara dan melalui Yesus Kristus membuka jalan untuk bertemu dengan Tuhan? Setelah hubungan kita dengan Allah dipulihkan, kita menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah yang hidup di dunia ini, kita harus melawan keinginan daging dan darah dan berjuang secara rohani untuk menghasilkan buah Roh Kudus yang adalah anugerah sempurna dari terang. Dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pola dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, keremah rembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Kasih Allah yang besar kepada kita dinyatakan dengan mengutus Kristus. Kasih itu dinyatakan melalui Kristus yang menyelamatkan kita dari kegelapan. Saya berdoa agar saudara yang telah menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang melalui Kristus, menjalani kehidupan yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita, bersekutu dengan Allah dan hidup bersamanya selama 24 jam setiap hari. Pokok bahasan yang kedua adalah pancarkanlah terang. Dalam ayat 8 sampai dengan 10, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ketika kita mulai bersekutu dengan Allah, kita menjadi penasaran tentang apa yang Tuhan minati dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kehendakan keinginan Allah hanya satu, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa dari kegelapan, yaitu setan si iblis. Allah ingin kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain melalui diri kita yang adalah terang. Itu bukan hal yang sulit. Semakin kita menikmati hubungan kita yang dipulihkan dengan Allah, merasakan sukacita, kebahagiaan, dan rasa syukur, maka kehidupan itu akan disampaikan kepada orang lain. Tanpa perlu usaha giat, orang lain akan melihat dan mengetahuinya. Namun kita harus menyadari bahwa ada yang menghalangi kita. Setan si iblis terus berusaha membuat kita tetap tinggal dalam kegelapan, berdiam dalam kegelapan. Ia menipu kita agar tidak menikmati status dan otoritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, kita harus dengan jelas mengetahui siapa yang kita percayai, serta memahami dan menikmati identitas kita.
Kita harus berjuang dalam peperangan rohani. Kita harus melakukan peperangan rohani. Iblis selalu berbisik seperti ini, bagaimana aku dapat memberitakan Injil? Apakah doa yang akan mendengarkan jika aku beritakan Injil? Siapa aku untuk menginjili? Injil itu urusan pendeta dan penginjil. Aku sendiri sedang cukup kesulitan, bagaimana aku bisa menyelamatkan orang lain? Memang benar kita dulu adalah orang berdosa yang terpisah dari Allah. Namun karena kasih karunia Allah oleh iman kepada Yesus Kristus, kita telah menjadi anak-anak Allah. Kita telah menjadi anak-anak terang. Kita memiliki kehidupan Yesus Kristus di dalam diri kita. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Dulu iblis menguasai hidup kita, tetapi sekarang kita dapat mengusir kuasa setan dengan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Karena itu, mari kita memilih untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Masalah yang paling mendesak adalah bagaimana teman, keluarga, dan orang-orang sebangsa kita dapat lepas dari cengkeraman iblis. Sama seperti kita dahulu, mereka yang telah terpisah dari Tuhan hidup dalam dosa, kutukan, dan latar belakang neraka. Satu-satunya cara untuk keluar dari dosa, kutukan, dan neraka adalah satu-satunya Yesus Kristus. Mengapa Allah datang ke dunia ini sebagai manusia tanpa dosa dan mencurahkan darahnya di kayu salib? Itu untuk membebaskan kita dari kegelapan dan memanggil kita untuk berdiam dalam terang serta memancarkan terangnya. Kita mungkin lemah, sering membuat kesalahan, jatuh. Tetapi ketika kita bertobat, Allah menyucikan segala dosa kita dan tidak mengingatnya lagi. Dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Setiap orang memerlukan Kristus. Kita harus saling mengasihi, berbelas kasihan, dan saling mengampuni agar iblis tidak mendapatkan celah di antara kita. Dalam Efesus 4 ayat 31, 32, segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Kita semua adalah anak-anak Allah yang telah menerima kasih-Nya. Kita adalah anak-anak terang. Dalam Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mengasihi keluarga, kenalan, dan sesama kita berarti menyampaikan kehidupan yang kita miliki kepada mereka. Kita membawa mereka keluar dari kegelapan dan menuntun mereka ke dalam terang. Kita menyampaikan terang kehidupan, terang Injil, dan terang kemuliaan Tuhan. Melalui seluruh anggota Kebaktian Bahasa Indonesia, saya berdoa agar menara terang Allah ditegakkan dimanapun saudara berada, dan agar kita hidup dengan berani sebagai anak-anak terang yang membimbing setiap jiwa ke dalam terang. Semoga kita dipakai secara berharga dalam penginjilan 300 suku bangsa di Indonesia dan penginjilan dunia. Sebagai kesimpulan, setelah ibadah ini akan diadakan pertandingan persahabatan bulu tangkis Korea Selatan dan Indonesia tahun 2024 di Gimpo Live Gym. Bulu tangkis adalah olahraga yang sangat populer di Indonesia dan hampir setiap warga Indonesia memiliki kemampuan bulu tangkis yang sangat baik. Dimanapun komunitas Indonesia berkumpul, kita dapat menemukan klub-klub bulu tangkis yang secara rutin mengadakan pertandingan.
Ada statistik menarik tentang kecepatan bola dalam berbagai olahraga. Saat seorang pemimpin voli melakukan servis, bola voli dapat mencapai kecepatan hingga 20 km per jam. Bola sepak bisa mencapai 130 km per jam. Bola bisbol 170 km per jam. Dan bola golf bisa mencapai hingga 250 km per jam. Namun, bola dengan kecepatan tertinggi adalah kok bulu tangkis. Meski ringan dan terbuat dari bulu burung, kok bulu tangkis dapat terbang dengan kecepatan luar biasa hingga 332 km per jam. Hal ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan iman kita. Meskipun kita mungkin terlihat lemah dan tidak berdaya, kehidupan yang dipegang oleh tangan Tuhan akan menghasilkan karya yang menakjubkan. Seluruh anggota Kebaktian Bahasa Indonesia harus percaya dengan yakin bahwa Tuhan adalah Bapa kita dan Dia yang memegang hidup kita. Dengan memiliki identitas rohani sebagai anak-anak terang, saya berdoa agar melalui pertandingan bulu tangkis hari ini kita dapat sekali lagi menyampaikan Injil dan menuntun mereka dan berada dalam kegelapan menuju terang, menjadi saksi dalam misi menyelamatkan jiwa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang hidup, kami mengucapkan syukur atas anugerah-Mu. Terima kasih telah menyelamatkan kami dari kegelapan dan memampukan kami untuk hidup dalam terang. Kini ajar kami untuk tinggal dalam terang ini dan menjalani hidup yang memancarkan terang-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk para remnant dari Departemen Sekolah Menengah yang akan menghadiri turnamen bulu tangkis hari ini. Berikan mereka hati yang mencintai jiwa-jiwa di Indonesia dan bimbing mereka agar sejak masa SMP dapat memahami dan memiliki semangat yang benar tentang penginjilan misi, sehingga mereka dipersiapkan menjadi misionaris Indonesia. Biarlah mereka hanya ditangkap oleh tangan Tuhan dan berdiri sebagai saksi yang mengalami kuasa-Mu. Biarkanlah turnamen ini menjadi kesempatan untuk menyebarkan terang Kristus dalam prosesnya, lebih daripada hasil pertandingan itu sendiri. Dan semoga ada karya pelayanan jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Kami berdoa agar kekuatan kegelapan yang mencuri pikiran dan hati kami dari fokus pada pekerjaan kerajaan Allah diikat dalam nama Yesus Kristus melalui pengakuan iman kami. Kami bersyukur karena Engkau membuat kami hidup dalam terang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.